Baru-baru ini di tengah kesibukannya menyambut pemimpin Vietnam dan melakukan diplomasi internasional, Presiden Prabowo memanggil para menteri terkait untuk mengadakan rapat terbatas. Kenapa enggak sudah 30 tahun lebih kita enggak bangun satu kilang pun? Indonesia telah lama menghadapi masalah dalam pembangunan kilang minyak. Selama lebih dari 30 tahun, negeri ini tidak pernah membangun satu pun kilang minyak baru. Namun kini Presiden Prabowo Subianto tampaknya siap menuntaskan masalah ini. Dalam waktu singkat sejak menjabat, Prabowo telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi persoalan yang telah menjadi duri dalam daging bagi industri energi Indonesia. Selama 3 dekade terakhir, Indonesia tidak membangun kilang minyak baru. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak. Padahal Indonesia memiliki sumber daya minyak yang melimpah. Sumur-sumur minyak di berbagai daerah masih banyak, namun produksinya tidak digenjot. Alhasil, impor minyak terus meningkat dan negara harus mengeluarkan devisa besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Presiden Jokowi sebelumnya telah menyoroti masalah ini. Jokowi bahkan belak-belakan menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak perlu mengimpor LPG jika bisa memanfaatkan batu bara yang melimpah untuk diubah menjadi gas. Namun upaya ini kerap terhambat oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang lebih memilih impor daripada mengembangkan sumber daya dalam negeri. Substitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Baru-baru ini di tengah kesibukannya menyambut pemimpin Vietnam dan melakukan diplomasi internasional, Presiden Prabowo memanggil para menteri terkait untuk mengadakan rapat terbatas. Rapat ini membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan membangun kilang-kilang baru. Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi minyak. Ia pun memutuskan untuk segera mengeksekusi pembangunan kilang-kilang raksasa yang akan menjadi solusi jangka panjang bagi masalah energi Indonesia. Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah rencana pembangunan kilang minyak dengan kapasitas produksi yang sangat besar. Kilang-kilang ini akan dibangun di beberapa wilayah strategis seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produksi minyak, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sehingga ini menjadi pemerataan. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penyimpanan atau storage dengan kapasitas 1 juta barel per hari. Fasilitas ini akan menjadi penunjang penting dalam menjaga stok minyak nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kita tetap akan membangun storage yang kapasitas sekitar 1 juta barel per day. Di samping itu, kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi daripada LPG. Ini juga kita akan lakukan di samping beberapa hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Di
Tidak hanya fokus pada kilang minyak, pemerintah juga akan membangun fasilitas untuk memproduksi dimethyl ether sebagai substitusi LPG. DME dapat diproduksi dari batu bara yang melimpah di Indonesia. Dengan adanya substitusi ini diharapkan impor LPG dapat dikurangi secara signifikan. Khusus untuk mineral batu bara, selain daripada boksit, kita juga akan mendorong untuk persoalan nikel dan timah. Dan satu lagi kita akan bangun solar panel. Dan pasir kuarsa ini kita akan tarik menjadi bagian daripada mineral kritikal yang ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita. Saya pikir itu. Proyek pembangunan kilang minyak raksasa ini telah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Artinya proyek ini mendapatkan prioritas tinggi dari pemerintah. Nanti kita lihat. Tapi itu sudah masuk dalam program strategis dan prioritas hilirisasi. Ya. Untuk memastikan keberhasilan proyek ini, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara maju seperti China dan Amerika Serikat. Kerjasama ini tidak hanya mencakup pendanaan, tetapi juga transfer teknologi canggih yang dibutuhkan untuk membangun kilang-kilang modern. Ada dua, Amerika dan China. Masih seperti sebelumnya. Dan yang confirm sudah seperti itu. Nanti mulai besok, minggu besok kita akan maraton rapat-rapat untuk mengecek teknologinya. Termasuk dalamnya adalah teknologi refinery. Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah pendanaan proyek ini. Dana pembangunan kilang minyak raksasa ini akan didanai oleh Danantara, Badan Pengelola Investasi Indonesia yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo. Danantara akan mengevaluasi dan menganalisis proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan kilang minyak dari berbagai aspek seperti keuntungan finansial, penurunan impor, dan penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menuntaskan masalah kilang minyak yang telah berlangsung selama 30 tahun. Dengan langkah-langkah konkret seperti pembangunan kilang raksasa, peningkatan produksi minyak dan program hilirisasi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Dukungan dari Danantara dan kerjasama internasional juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan proyek ini. Masyarakat Indonesia tentu berharap bahwa proyek-proyek strategis ini dapat terrealisasi dengan baik dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.